Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini. Tidak terasa kita memasuki minggu ketiga di bulan Mei ini. Dan kita percaya bahwa walaupun kita ibadah, kita bertemu secara virtual, tetapi ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan. Dan seperti halnya pada kesempatan ini, kita semua bersama-sama mau untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan untuk itu, mari siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan segenap hidup kita untuk menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah pada kesempatan ini. Mari hindari dari segala distraksi yang mengganggu konsentrasi kita untuk ibadah kepada Tuhan. Tetapi mari kita siapkan segalanya, siapkan Alkitab kita, siapkan catatan, alat tulis bila perlu, supaya setiap firman yang akan kita dengarkan kita bisa merindukan, kita bisa merenungkan lagi untuk kita terus melakukan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Maka kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami berkumpul, kami boleh bersama-sama lewat virtual untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan biar kondisi situasi ini Tuhan tidak menghalangi kami, tidak mengganggu kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk intim dengan Tuhan. Kami semua yang ikut di dalam ibadah virtual ini Tuhan, kami percaya bahwa kami akan diberkati, kami semakin teguhkan iman kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesainya. Berkati hamba-hamba-Mu, bahkan firman yang kami akan renungkan bersama. Dan juga Tuhan untuk setiap korban pemberian kami lewat persembahan, bahkan untuk ucapan syukur, perpuluhan kami, biar kami semuanya kami lakukan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengawali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, Shalom. Shalom teman-teman. Bertemu lagi dengan ibadah online hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, dalam sukacita dalam Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan setia ada buat kita semua. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Sukacita kami dalam meneruskan nama Tuhan. Karena kami tahu
Tuhan, kita berdoa buat renungan firman pada hari Minggu pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa buat ibadah online ini. Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun mengalir. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan acara ini Tuhan memberkati. Hamba berdoa Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, minggu lalu kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita menjadi saksi Kristus. Saksi adalah orang yang mengalami langsung atau melihat peristiwa itu langsung. Demikian juga kita menjadi saksi Kristus karena kita telah mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita bagikan kesaksian ini supaya orang lain juga diubahkan hidupnya. Lalu dikatakan kamu akan menerima kuasa. Jadi di GKB Pamulang, di Gereja Kristen Bersinar, memiliki prinsip membawa setiap jemaat mengalami lahir baru, lalu memiliki tanda-tanda orang percaya. Itulah yang dikatakan kamu akan menerima kuasa, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki tanda-tanda, yaitu menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Bahkan kita menumpangkan, mendoakan orang yang kerasukan setan dilepaskan, dan kita diberi karunia-karunia dengan bahasa yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita terus belajar dari firman, bagaimana kehidupan hari-hari ini kita melihat bahwa fakta atau realita kita sedang mencekam dengan pandemi COVID-19. Bahkan setiap hari kita mendengar ada orang yang dipanggil Tuhan, mungkin orang-orang yang kita kenal. Saudaraku, bagaimana rahasianya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Hari ini kita belajar di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 34 ayat 6. Mazmur pasal 34 ayat 6 dikatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Dalam ayat firman Tuhan ini terdapat sesuatu rahasia untuk kita supaya kita mengalami ketenangan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka Ia akan membuat muka kita berseri-seri. Apa maksudnya? Saudaraku, di Alkitab juga di Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jika kita hanya memandang pada masalah yang sedang kita alami hari-hari ini, mungkin dengan ada pandemi COVID, secara ekonomi juga itu akan mengalami imbasnya. Pedagang-pedagang lesu penjualan, bahkan juga orang-orang yang bekerja mungkin dirumahkan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan supaya kita tetap memiliki hati yang tenang, wajah yang berseri-seri, yaitu dikatakan jangan sampai kepedihan ini mematahkan semangat kita. Dan Alkitab mengatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, dan dikatakan tidak habis-habisnya rahmatnya, bahkan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Saudaraku, rahasia firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan terpengaruh dengan kondisi hari-hari ini. Banyak pengajaran yang memberkati kita bahwa hidup kita bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Mungkin apa yang kita lihat hari-hari ini, saudara, menakutkan, mencekam, tetapi firman Tuhan terus menghibur kita, memberikan kita kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita tetap memandang Tuhan. Alkitab mengatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Puji Tuhan, kenapa kita harus memandang dan terus harapan kita arahkan kepada Tuhan? Saudaraku, begitu kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, maka dikatakan walaupun banyak gunung-gunung persoalan yang kita hadapi, maka Tuhan akan selalu menjaga dan menolong kita. Tuhan tidak sekalipun akan tertidur jika mata kita hanya tertuju kepadanya. Hal inilah merupakan janji Tuhan kepada kita. Mengapa kita terus memandang Tuhan? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah
Juru selamat yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29, orang yang memandang kepada Tuhan tersedia keselamatan. Saudaraku, ya, ini luar biasa. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini ketika kita memandang Tuhan, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Bukan hanya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat penghapus dosa dunia, tetapi orang-orang yang memandang Tuhan memiliki janji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 17, kita berhak menerima janji Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya dikatakan orang yang berhak menerima janji Allah, yaitu yang akan menerima, dan kita adalah orang-orang yang berhak menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya kenapa melalui renungan firman ini kita terus diajar untuk terus memandang dan kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus penghapus dosa dunia dan kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Dan yang terakhir dikatakan orang-orang yang terus memandang Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya berdoa terus. Artinya doa itu merupakan gaya kehidupan kita. Jadi setiap anak-anak Tuhan sejati kekuatannya terletak pada doanya. Ketika kita mengalami pergumulan masalah, lihat dia kuat atau tidak. Kita lihat dari apa? Dari sikap dia. Bagaimana dia menjadi orang yang tekun berdoa. Yang kedua, dikatakan bukan hanya orang yang tekun berdoa, tapi orang yang senantiasa beribadah. Mungkin dengan keterbatasan ibadah hari-hari ini, bahkan seluruh gereja, bahkan dunia yang sedang ditiadakan ibadah secara bersama. Tetapi kita anak-anak Tuhan senantiasa beribadah. Kata beribadah di sini adalah bagaimana hubungan kita tetap terhubung kepada Tuhan. Firman itu memberkati kita. Kita hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu akan membuat kita semakin tenang, semakin kuat. Puji Tuhan, bukan hanya beribadah, tetapi juga kita sebagai anak Tuhan ada yang dikatakan berkorban. Apa itu berkorban? Di kitab Kejadian pasal 26 ayat 12, kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku yang dalam Tuhan, menabur di sini artinya apa? Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita, bukan melihat besar kecilnya apa yang kita tabur. Nah, disinilah kita melihat ketika Ishak menabur, maka ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab Tuhan telah memberkati Ishak. Biarlah kita juga sebagai orang-orang percaya, Tuhan juga memberkati kita, saudara, sehingga firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Puji Tuhan, kita mau terus memandang kepada Tuhan. Tuhan itu Juru Selamat penghapus dosa dunia. Tuhan itu memiliki kasih yang luar biasa, supaya kita sebagai orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan biarlah digenapi firman-Nya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di GKB Pamulang, baik di Pos Pelita Jurhalang, Banyudono, Salatiga, Tutup Bungkus, Darah Yesus. Tuhan memberkati setiap taburan anak-anak Tuhan. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Pekerjaan, usaha, bisnis, showroomnya, Tuhan Yesus memberkati. Demi nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, sampai berjumpa dalam acara yang berikutnya. Tuhan memberkati.